Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ini makan apa? Aku bawa bekal sini loh, Kak. Ih, cumi apa? Ini apa? Ya ampun nih, Gel. Kamu ngapain? Makan. Ini apaan? Makan, Banyak banget makan. sampah Gak plastik. mau, banyak banget sama plastik kamu. Berantakan lagi. Apa sih? Ini ngapain kayak gini? Plastik. Bentar, minum dulu. Minum dulu. Kagak lihat ya, aku habis beli jajanan SD, wajar lah banyak plastiknya. Ya ampun, Gel. Kamu tahu nggak sih? Ini sampah plastik semua loh. Ih, Ya, kesel aku. tahu. Tapi ngeyel banget sih. Kamu tahu nggak sih, satu sampah plastik itu menghasilkan ataupun mengurai sampah itu berapa tahun? 100 tahun? Nah, itu tahu kamu. Tapi kalau masih dilakuin, Ya gimana? Kalian lihat nggak sekarang tuh di mana-mana plastik. Ini amang-amang di sana tuh juga plastik juga dijual. Kamu nyalain orang. Kamu tahu kan tadi kalau sampah plastik itu terurainya lama. Tahu nggak? Tahu. Terus kenapa masih pakai sampah plastik? Ya, coba aja kalau beli plastik makanan-makanan pasti dapatnya plastik juga bungkusannya. siapa bilang? Kamu lihat nih, bawa apa? Bawa bekal, bawa apa? Bawa tumbler, ya kan? Jadi kami tuh, aku sama Mbak Leoni tuh menerapkan mulai dari sekarang itu gaya hidup zero waste. Nah, Kamu tahu nggak apa? Apaan zero waste? Hidup nol sampah? Iya, bener, nol sampah. Jadi itu nol sampah itu bukan mengurangi yang benar-benar tidak ada sampah plastik, tapi mengurangi untuk pemakaian sampah plastik tuh. Misal ini kamu pakai plastik, kenapa kamu nggak bawa bekal aja? Terus nanti itu makanannya itu taruh di bekal, walaupun kamu belinya di luar. Gimana sih kamu itu? Bener. Ya terus aku harus gimana Kak Leoni, Kak Wenda? Apa-apa tuh sekarang plastik nih. 1, 2, 3 plastik semua. Siapa bilang? Kamu tahu nggak sekarang aku sama Mbak Leoni itu menerapkan gaya hidup zero waste. Nah, zero waste itu seperti ini, makanan yang kamu taruh tuh di plastik bisa tuh ditaruh di bekal, tempat bekal kalian. Minuman yang ditaruh di ini botol plastik ini nih hanya sekali pakai ya. Mendingan itu pakai bisa tumbler. pakai tumbler ya. Emang apa sih tujuannya zero waste? Zaman sekarang zero waste. Remehin ya, zero waste itu tujuannya supaya sampah-sampah ini nggak berakhir ke TPA, tapi balik lagi ke kita gunain lagi untuk jadi barang yang lebih bermanfaat. Gitu zero waste. Emang bisa ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Apalagi di sekarang ini ya, di Jakarta, kota kita yang tercinta ini, susah banget sekarang nemuin zero waste gitu. Apa-apa plastik, di mall, supermarket, semua plastik. Kamu Emang tuh, bisa? kamu ngeremehin kita ya. Buktinya kita aja bisa, Iya, masa kamu enggak? kamu nggak lihat nih kita bawa apa? Kita udah Tumbler. terapin hidup kayak gini. Nah, udah terbukti kan? Ya elah, botol doang, sama tempat makan. Emang bisa? Ya ampun, dia ngeremehin Kamu banget jangan ngeremehin apa, Miguel? Nih ya, walaupun sebenarnya ini contoh kecil, kita bawa tumbler, kita bawa bekal tempat makan, kalau kita mau jajan di luar, itu tuh bisa efeknya tuh jangka panjang. Bener itu, Miguel, Walaupun bener. misalnya nih ya, kita memang nggak bisa ngurangin sampah 100%, tapi kan at least kita tuh bisa ngurangin sedikit. Dengar itu, Miguel. Oh alah, berarti ini mah penting gak penting, Kak. Lah, Kok nggak penting sih? kok penting gak penting? Kamu tahu nggak, Del? Denger aku ya. Nah, di tahun 2015 yang aku dengar itu, Indonesia itu menjadi negara kedua terbesar setelah Tiongkok yang menghasilkan sampah dan membuangnya ke laut. Dengar tuh. Nah, di Jakarta sendiri di tahun 2018 itu sebanyak 60% itu sampah anorganik loh. Dan 60.000-nya itu dari sampah domestik. Maka dari itu, Gel, kamu bayangkan aja, itu 1 hari. Kalau 1 tahun gimana? Buset tuh, Gel, dengerin ternyata Indonesia jadi salah satu negara yang membuang sampah plastik di lautan. Iya, terbanyak kedua loh. Terus kamu masih mau pakai plastik-plastik kayak gini? Nyalain abang-abangnya lagi.
Ya gimana ya? Emang siapa sih yang nerapin zero waste itu? Ya emang bisa bantu untuk perbaiki lingkungan kita. Ih, gemes aku nengok kamu, Miguel. Jadi yang nerapin ataupun yang mempopulerkan zero waste ini adalah perempuan asal dari Amerika. Namanya Mbak Lauren Singer. Nah, Mbak Lauren itu dalam 4 tahunnya hanya mampu menghasilkan 1 jar kecil sampah doang. 1 jar kecil, karena apa? Di setiap apapun itu dia memakai yang tidak sekali pakai, seperti bawa bekal, bawa tumbler. 4 tahun hanya 1 jar kecil. Jadi bayangin aja, kalau misalnya miliaran orang di dunia itu hanya 1 jar kecil, pastinya plastik ataupun sampah-sampah organik itu bakalan langka. Tahu nggak kalian? Berarti bisa jadi sampah-sampah di TPA itu bisa berkurang. Nah itu dia, Mbak. Bentar. 1 jar kecil Iya, doang. 1 jar kecil. 1 jar kecil. Gini kali ya, Jel. Wow. Kamu Itu aja 4 udah kayak tahun gini. loh. Sekantong. Coba Itu kamu hebat masukin ini banget. ke sini tuh. Ini udah 1 jar Udah kecil, penuh udah penuh kali. itu. Itu Gimana? baru sekali makan. Untuk kamu aja sekali makan 1 orang, gimana miliaran orang di dunia? Ya aku kayaknya kalau misalnya ngikutin si Mbak Lauren kayaknya bakal 1 ton deh. 1 ton ya banyak ya, 1 Mbak ton ya. ya, 1 banyak. orang 1 aja. orang aja 1 loh. orang loh. Terus aku harus gimana dong? Ya kamu terapin hidup zero waste. Nah, kalau menurut aku, kita tuh mungkin aja kok nerapin hidup zero waste kayak Mbak Lauren tadi. Bener. Yang penting tuh kita percaya kalau misalnya tuh kita bisa konsisten, Miguel. Nah, contohnya paling kecil yaitu kurangin penggunaan sampah plastik. Itu aja. Kayak misalnya tadi aku sama Wenda nih, kita pakai tempat makan sama pakai tumbler. Nah, ada lagi, kamu juga harus tahu kenapa harus pertama banget ngurangin sampah plastik. Karena sampah plastik itu bisa terurai sampai 50 bahkan sampai 100 tahun. Bener. Itu lama banget, Miguel. Nah, contohnya lagi nih, kan kamu udah lihat nih ya, banyak swalayan-swalayan di Jakarta yang udah mengurangi penggunaan sampah plastik, tapi dia pakai kantong kain ya, Mbak? Iya, kayak kan? goodie bag ya, Kak ya. Nah, tapi itu tricky juga. Walaupun sebenarnya swalayan itu menyediakan kantong kain, kamu jangan langsung bilang, oh ya udah, tinggal beli aja kantong kainnya. Tapi kamu harus bawa lagi, pulang dari rumah kamu bawa lagi, kamu gunain lagi tuh kantong kainnya. Gitu. Nah, satu juga Miguel, kamu itu bisa membedakan di rumah ini ya. Kamu terapin di rumah untuk membedakan sampah organik dengan sampah anorganik. Nah, sampah organik juga terbagi 2, ada yang basah, ada yang kering. Mulai deh di rumah buat kayak ini tempat sampah yang untuk organik, ini yang anorganik. Supaya apa? Yang organik itu bisa diolah kembali. Bisa dijadiin pupuk ataupun apapun itu. Kalau yang anorganik itu bisa mungkin kita berikan ke bank sampah ataupun ke yang lainnya gitu, Iya, Miguel. bener banget. Sampah itu bener kata Wenda, ada 2 jenis, anorganik dan organik. Benar. Sampah yang organik itu dibagi 2 lagi, ada yang basah dan ada yang kering. Kalau yang basah, kamu bisa jadiin pupuk kompos. Sedangkan kalau yang kering kayak misalnya dari daur ulang kertas, nah atau misalnya serat-serat kayu, itu bisa kamu olah lagi nih untuk misalnya kamu jadiin kreatif, mungkin misalnya kamu pengen buat pot misalnya kayak gitu. Jadi kan kita bisa mengurangi sampah ke TPA. Terus Miguel, aku lihat nih kamu pakai tisu, kamu pakai kertas, nih tisu nih. Kamu udah bisa mengurangi penggunaan gitu. Karena apa? Nah, semakin banyak tisu ataupun kertas yang dipakai, maka semakin banyak pula pohon yang ditebang. Sekarang tuh kan banyak tuh pohon-pohon ilegal. Tuh yang ditebang-tebang untuk apa? Untuk pembuatan tisu, untuk pembuatan kertas. Jadi mulai sekarang tuh boleh dikurang-kurangi ya. Ya, setuju banget. Tapi menurut kamu bisa nggak nerapin yang tadi kita udah jelasin? Bisa nggak? Sebenarnya bisa nggak bisa sih, tapi ya namanya mencoba ya. Jadi aku akan menerapkan hidup nol sampah. Dari hidupku yang penuh sampah menjadi nol sampah. Tapi nggak usah khawatir Miguel, nggak usah langsung berubah drastis gitu, pelan-pelan. Aku ada salah satu cara nih untuk kita bisa ngurangin sampah plastik. Apa tuh, Kak? Gampang banget, kurangin jajan di luar. Tuh.
Yang pertama, kan kita nggak tahu ya makanan di luar itu higienis atau enggak, Bener. bersih atau enggak, sehat atau enggak. Lebih baik kita masak sendiri. Jadi kita bisa ngurangin jajan di luar yang biasanya yang di luar itu kan kantong-kantong plastik ya untuk ngebungkusnya kayak gini ya. Itu tuh bisa banget tuh. Jadi salah satu cara untuk kita bisa ke zero waste tadi. Iya, dengar. Nah, kalau kayak gini juga nih, itu bahan kimianya banyak loh. Kamu masukin tuh makanan ke dalam plastik. Gimana sih kamu? Iya, Kamu terus makan kamu- bahan kimia. Terus habis itu kebuka aja kayak gini. Belum tahu tuh minyaknya minyak apa, kena polusi udara. Bungkus lagi. Enak banget lagi tadi makannya, lihat nggak dia? Kayak gitu. Mau nyobain dulu nggak? Ah, masih lagi ditawarin. Oh, nggak mau. Asih ya. Minum. Ya Minum ampun, dulu, minum. bingung deh sama Miguel. Ya ampun, ternyata segampang itu ya buat nerapin hidup sehat atau zero waste. Iya, benar Miguel. Jadi nanti besok-besok aku mau pesen dulu tuh di marketplace ya, botol minum, kemudian apalagi tuh tempat makan, apalagi tuh. Kalau bisa juga tuh kalau belanja pakai kain ya, kantong kain. Body bag gitu loh yang Iya. terbuat dari kain, Itu. yang dari plastik lagi ya. Bener ya Miguel ya, kamu mau berubah ya. Janji. Awas aku kalau ngeliat kamu masih jajan pakai kantong plastik. Aku masukin kamu ke TPA aja sekalian. Iya. Masukinnya deh Sekarang TPA. yuk. Iya, enggak. Oke, kalau gitu. Ngomong-ngomong, lapar nih. Kita beli jajanan di luar yuk. Untuk kamu aja nih. Bercanda. Yaudah deh kalau gitu yaudah aku bakal hidupin dan terapin zero waste ya. Nah gitu dong. Siap. Udah, silakan makan. Kalian mau kemana abis ini? Kami mau makan siang. Iya. Bye. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!